Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri Adventure. Pada video ini kita mencermati pernyataan dari Gus Islah Bahrawi. Jadi memang dari rentetan pidato ini banyak yang, nah kalau menurut saya sih oke, bagus. Tapi pada statement yang ini saya kok agak merasa tergelitik dan tidak bisa sepakat begitu saja ya tentang amal infak donasi gitu ya. Dan ini mungkin dari anda juga bisa pro kontra ya, karena ini seperti ini eh, membutuhkan pemikiran yang lebih ya. Nanti saya cuman akan ada berpendapat, tapi juga tidak harus selalu diikuti benar ya. Oke, seperti ini pernyataan yang buat saya tuh menggelitik ya. Ada orang tanya, Cak Islah, ini ada Cina mau nyumbang ke masjid ini. Banyak ini sumbangannya, mau ditolak apa mau diterima? Ya saya selalu ngomong, terima aja. Modal Baitul Mal pertama yang didirikan Rasulullah itu juga karena warisan dari orang Yahudi kok. Terima aja, duit itu bos. Daripada cuma nyetop angkot pakai halo-halo itu, terima aja. Terus atau ngandalin kotak yang digilir, enggak selesai-selesai. Kalau ada pengusaha besar, meskipun dia bukan orang Islam, tapi dia mau memakmurkan masjid, terima aja duitnya. Duit kok. Lumayan bisa bikin menara 4 biji. Jadi terima aja. Terima Pak. Urusan amal kan ada kalkulatornya sendiri. Apakah amal dia itu enggak diterima atau enggak oleh Allah, ya itu biarlah itu menjadi kalkulatornya langit. Tapi yang jelas itu akan memakmurkan masjid dan memberikan fasilitas kepada orang Islam untuk bisa bertemu dengan Allah di situ. Terima aja Pak. Sampean udah pernah ke Mekah atau umroh atau haji. Itu kan ada kereta Pak sekarang dari Madinah sampai ke Jeddah itu. Ada kereta cepat. Cepat sekali, 300 km per jam. Itu Cina Pak. Cina itu yang investasi di situ, dan bahkan ada hibah dari Cina untuk beberapa rangkaian kereta apinya disumbangkan oleh pemerintah Cina. Cina, makanya petunjuknya kalau di dalam kereta itu selain bahasa Arab ada bahasa Cinanya juga. Makanya jangan terlalu galak juga kepada negara Cina itu, karena Saudi hari ini betul-betul menerima semua fasilitas itu. Bahkan perluasan di Masjidil Haram itu banyak yang hibah dari pemerintah. Artinya bangsa. Oke, itu yang menggelitik. Jadi kalau misalkan kita sedang bangun masjid, kalau cuma mengandalkan dari sumbangan kecil nggak jadi-jadi. Terus ada pengusaha dari tadi Cina ya, besar das. Itu yang membuat saya kok nggak setuju ya, karena kalau sebuah gelontoran dana kok sangat besar, itu kadang ada unsur politisnya. Politisnya nanti harapannya adalah orang-orang terkuat di Islam itu atau di perkumpulan itu bisa dipegang. Kalau bisa dipegang, nanti bisa diarahkan, disetir kemana-mana. Karena dia sudah dikuasai dengan sudah dikasih uang tadi. Jadi, nah itu ada unsur politis dalam ibadah kan gitu. Jadi ibadahnya tuh dipolitisir sama mereka, dikuasai. Nah ini urusan ibadah, dan itu nggak ada dalilnya, jadi cara nggak beda pendapat saya kira nggak ada masalah ya. Nah tapi kalau yang kedua umroh tadi, tentang kereta cepat, itu kan urusan bisnisnya. Nah bisnis nggak ada masalah dengan orang Nasrani, Yahudi, orang Hindu, Buddha, nggak ada masalah dalam urusan bisnis, urusan usaha, muamalah ya, itu memang nggak ada masalah. Jadi yang kedua ini urusannya bisnis gitu ya. Jadi kalau ras bisnis ya bisnis untuk menghasilkan keuntungan gitu. Tapi kalau tadi yang pertama itu kan urusannya nanti untuk ibadah. Bahkan kalau sampai nanti kok dipegang, dikuasai, disetir, padahal itu sudah urusannya ibadah. Menurut saya itu bahaya. Jadi monggo itu saya kembalikan ke anda semua. Kalau nanti menghadapi masalah itu sepertinya harus dipikir ulang gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga kita semakin rada mumet iki karena terus mikir ya. Tapi yo nanti sambil tanya-tanya dengan orang-orang yang mengerti agama gitu ya.
Nah, ada kasus seperti itu baiknya gimana gitu ya. Untuk yang pertama tadi, sumbangan besar dari orang yang non muslim itu. Oke, jangan lupa bahagia, like, comment, dan subscribe. Ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena ucapan itu yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.